yang di Australia dan New Zealand, dan selamat sore buat teman-teman yang di Papua. Sebelum kita mulai, saya mau serahkan ke tim PSAO untuk opening. Terima kasih. Oh, sorry. Tadi ini kan, tim PSAO untuk opening kan? Alright. Ya kakak untuk opening sama housekeeping. Oke, mungkin saya kasih ke Christian kan? Oke, baik. Terima kasih lagi. Oke, terima kasih. Mungkin housekeeping rule-nya seperti biasa, teman-teman bisa pertama tuliskan nama yang lengkap, dan yang kedua mungkin kalau bisa interaksi satu sama lain lewat kita punya video ya, bisa kameranya diaktifkan, akan ada breakout room, nanti di situ teman-teman bisa saling interaksi satu sama lain dan kesempatan untuk kita berbicara. Jadi mungkin itu saja dari kami. Enjoy dan semangat. Silakan kembali ke moderator ya. Wah. Oke, terima kasih. Untuk membuka kita punya kegiatan malam hari ini, saya minta kesediaan Saudara Roga Kunjangge untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih sudah berikan saya waktu untuk memimpin dalam doa. Mari kita langsung saja masuk dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus atas kehadiran-Mu hari ini di tempat ini Bapa. Ya Tuhan, ya Bapa, ya Roh Kudus, sebelum kami memulai acara ini Bapa, saya berdoa kiranya Bapa, Engkau berikan hikmat, akal budi kepada setiap moderator maupun tim yang akan hadir dalam tempat ini, Tuhan, yang akan melakukan acara ini hingga sukses. Bapak, saya berdoa kiranya Engkau berikan confidence, semangat untuk mereka untuk memimpin kami dan memberitakan kebenaran setiap apa yang akan mereka beritahukan, Tuhan, kiranya itu menjadi pelita bagi tubuh kami, ya Tuhan. Terutama saya berdoa untuk setiap kaum wanita yang ada di dalam tempat ini, Tuhan, ini berbicara tentang mereka, Bapak, kiranya Engkau berikan mereka hikmat pengertian untuk mereka mengerti, Bapak, dan juga ya Tuhan, saya berdoa kiranya ya Tuhan Engkau berkati speaker kami, guest speaker kami, Mona Lisa, Tuhan, Engkau berikan Roh Kudus, Engkau bekerjalah dalam diri dia untuk dia dapat bisa memberitakan semua apa yang akan dia beritakan, Tuhan. Kiranya ini menjadi pemikiran kami yang baru, dapat kami bisa terapkan dalam hidup kami. Dan ya Tuhan, terima kasih Bapak, saya berdoa juga untuk setiap mereka yang hadir di dalam tempat ini, di Zoom ini, Tuhan, berkatilah mereka. Tuhan, kira mereka sekalipun ada banyak situasi yang mereka hadapi dalam hidup, tetapi Tuhan Engkau mempersatukan kami untuk bisa berjalan bersama-sama, untuk bisa sharing one another, God. I pray, terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini, bisa bersama-sama dan sharing all the goodness that you've been doing in each of us our life, God. Terima kasih Bapak. Inilah doa saya Bapak, saya mengundang Engkau di tempat ini bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus Allah Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Roga. Jadi kita punya susunan acara malam ini. Yang pertama mungkin introduction untuk kita punya speaker malam ini. Lalu Kakak Mona akan bicara. Setelah itu kita akan diskusi. Terus nanti ada Q&A dengan Kakak Mona dan terakhir ada doa penutup. Oke, jadi kita akan langsung saja perkenalkan kita punya narasumber yang sangat luar biasa, the one and only Kakak Mona Lisa Sembor. Jadi Kakak Mona dia base-nya di Wamena, Papua, dan kakak dia sudah pernah mengikuti DAF Campaign Indonesia Malaysia yang dikontrak langsung dari London pada tahun 2016 sampai 2018 dan juga dilanjutkan kontraknya dari 2019 sampai 2021. Lalu kakak juga co-founder Papua Trada Sampah, cabangnya di Jayapura, Wamena, Timika, dan Fak-Fak. Lalu kakak dia juga part of Papuan Movement, jadi itu media untuk mengedukasikan masyarakat Indonesia secara luas
tentang Papua melalui seni dan budaya. Lalu Kakak Muna, dia lulusan dari UKDW, ambil major Sistem Informasi IT, dan minornya di Business Intelligence di Jogja. Lalu untuk kakak dia punya diversity project, kakak dia fokus project itu untuk mengangkat kepercayaan diri orang Papua. Project yang pertama itu sudah dilakukan di Wamena, Papua pada awal tahun, dan juga yang kedua kemarin di Hamilton, New Zealand. Dan kita punya fokus tema malam ini adalah How Indonesian Beauty Standard have an impact on West Papuans women's self-confidence and self-worth, atau bagaimana standar kecantikan Indonesia berdampak pada kepercayaan diri perempuan Papua. Jadi, saya sudah jelaskan sedikit tentang Kakak Muna, dan saya serahkan waktu selanjutnya kepada Kakak Muna. Terima kasih. Baik, selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya di acara malam hari ini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali semuanya sudah memberikan kesempatan untuk hadir pada sore dan malam hari ini. Untuk itu saya bicara mungkin sedikit saja mulai dari proyek yang saya buat ya, awal proyek bagaimana proyek ini bisa berjalan. Jadi singkat cerita, ini semua berawal dari pengalaman-pengalaman pribadi, dari hal-hal yang mungkin di sekitar kita yang kita sering temui. Di mana saya sendiri sebagai perempuan Papua merasa sangat sedih terhadap kita punya diskriminasi-diskriminasi yang sering terjadi untuk kita, khususnya kita punya fisik. Beberapa waktu saya ikut misalnya casting atau apa begitu di Jakarta atau di Jogja, di Bali, saya mendapat perlakuan-perlakuan yang menurut saya tidak oke, di mana karena fisik saya, maksudnya mereka pasti pisahkan kita gitu. Sudah pasti ada yang pisahkan atau diskriminasi kita secara tidak langsung. Misalkan diskriminasi-diskriminasi yang sering diterima tuh kayak mikroagresif gitu. Jadi kayak macam dong puji kita orang, tapi secara terlangsung tuh dong ada menjatuhkan kita orang gitu, atau menyinggung kita orang. Jadi hal-hal ini yang bikin saya berpikir saya harus buat sesuatu begitu, dan saya teman-teman. Karena bukan cuma saya sendiri yang dapat hal itu, tetapi hampir semua perempuan Papua. Karena di Indonesia sendiri punya standar kecantikan, di mana standar kecantikan itu sudah seperti yang kita melihat-lihat di media, dimanapun itu kayak perempuan itu harus tinggi, putih, rambut lurus. Dan hal-hal ini yang buat kita sebagai perempuan Papua tuh hilang identitas. Sempat waktu saya kecil, saya tuh mau sekali. Pokoknya saya paksa sapu maci, saya bilang, saya mau ke salon, kasih lurus sapu rambut. Saya tidak mau tahu. Saya harus rambut lurus. Karena saya tahunya cantik yang diajarkan secara terlangsung di televisi, di media-media itu seperti yang kita melihat itu, seperti beauty-beauty standar yang ada. So, saya mau ke sana kasih lurusan rambut, tapi sama mama bilang tidak, Mona, itu kok punya identitas, itu kok punya badan, kok punya, memang itu kok punya pilihan suatu saat nanti, tapi jangan cuma karena kok mau apa orang akui kok begitu karena kok punya rambut lurus dan bilang kok cantik karena kok rubah kok punya rambut itu jadi lurus, sedangkan kok punya dari lahir nih kok rambut keriting gitu. Jadi kita punya standar-standar yang selama ini bikin anak-anak atau kita sendiri itu hilang identitas gitu, itu menjadi krisis identitas, sehingga sebagai perempuan Papua karena mau diakui saja kita rubah, kita punya diri untuk, kalau mau saya bilang terasehat, karena dimana kalau kita nggak lurus dong rambut sudah pasti tuh rambut itu hancur sekali, dan dia tumbuh itu sudah tidak, kalau saya bilang sudah tidak sehat begitu. Maupun diwarnai maupun apapun itu, tapi itu kembali lagi ke diri masing-masing ya, pilihan. Ketika itu kok pilih untuk menyenangkan kok, menurut saya tidak jadi masalah, tapi kalau kok pilih baru itu untuk membahagiakan orang lain, menurut saya itu kurang oke begitu. Dan hal-hal ini yang selama ini saya lihat di kitong perempuan Papua, saya di dalam rumah khususnya, di saya punya sekitar kakak-kakak lain sebagainya, banyak yang tidak percaya diri karena standar-standar yang ada. Sampai
saya juga merasa kayak, oh mama mungkin kalau saya kulit putih boleh kape biar saya bisa diterima dan dorang, biar saya bisa dianggap sama dan dorang. Jadi proyek ini saya buat supaya kita orang, semua perempuan di dunia ini tuh have a value. Jadi kita punya nilai itu masing-masing ada, tanpa harus ada orang lain yang mau ini kita tuh punya nilai masing-masing itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita tunjukkan gitu. Sedangkan sendiri kita di Papua, di Indonesia, kita tuh susah sekali untuk mau samakan kita diri dan yang lain, karena kita sudah sendiri ada perbedaan yang dibuat, stereotip yang entah siapa yang buat. Jadi dan hal-hal ini yang menurut saya gimana supaya kita perempuan Papua sama-sama supaya bisa lebih percaya diri, dan kita kasih tunjuk bahwa kita punya nilai juga ada sama dengan kalian-kalian yang mungkin selama ini ada di dunia entertain, media dan lain sebagainya macam. Kalau mau bicara lagi jauhnya masalah gender apa segala macamnya, tapi ini menurut saya penting sekali di mana kita tidak krisis kita punya identitas sendiri. Jadi proyek ini sengaja saya buat untuk perempuan-perempuan, dan di mana kita sendiri perempuan-perempuan banyak sekali dapat diskriminasi. Mau dari kita punya anak-anak Papua sendiri, dari kita punya keluarga sendiri, itu masih banyak yang sering secara terlangsung itu kasih mikroagresi ke kita orang begitu. Jadi saya rasa penting sekali untuk membangun perempuan-perempuan Papua punya kepercayaan diri, ya, dari hal-hal itu tadi. Mungkin ya karena saya juga sementara ini bekerja di sosial media, di platform-platform yang sudah ada, jadi saya bagaimana caranya media ini saya pakai tidak cuma share saya punya happiness, tidak share saya punya kepentingan saja, tapi bagaimana saya membangun perempuan-perempuan yang lain. Karena jujur kita perempuan Papua sendiri sebelum ada sosial media, sebelum ada internet, kita tuh bingung mau urus kita punya rambut bagaimana, kita bingung mau urus kita punya kulit bagaimana. Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu caranya. Memang yang kita tahu, yang kita ikut yang selama ini ada di televisi, cuman pakai kalau kita perempuan rambut keriting cuma pakai sampo, conditioner sudah. Padahal sebenarnya ada tahapan-tahapan yang sebenarnya bisa rawat kita rambut lebih lagi begitu. Tapi kita sendiri tidak tahu kan, karena kita mengikuti yang sudah selalu kita lihat. Untuk itu sosial media yang saya pakai sebagai media ini untuk anak-anak bisa lihat di mana generasi-generasi berikutnya, khususnya generasi di bawah kita, generasi alpha, mereka bisa tahu di mana hal-hal ini perempuan-perempuan Papua ini bisa lebih percaya diri gitu, sehingga mereka ke depan itu bisa lebih percaya diri. Karena menurut saya kita sudah hilang identitas begitu, sudah krisis identitas, kita tidak tahu sebenarnya kita ini harus bagaimana gitu. Kita merasa tidak diterima, kita merasa mungkin diskriminasi yang selama ini kita temui dan kita dapatkan itu buat kita jangan kita cuma marah dan kita cuma kayak menjatuhkan satu sama lain, tapi bagaimana caranya kita bahu membahu supaya barang ini bisa hilang gitu, supaya kita punya value nih muncul benar-benar, kita punya nilai ini ada begitu, supaya kita bisa saling menghargai ke depannya, dan apapun yang kita buat untuk tanah Papua ke depan mungkin akan lebih baik begitu. Karena menurut saya kita kalau mau maju kita tidak bisa sendiri, kita butuh semua orang itu ada dalam kita. Kita butuh sama-sama untuk bagaimana caranya kita bisa maju begitu. Jadi sebenarnya proyek ini nih banyak sekali, menurut saya banyak sekali dampaknya yang nanti bisa kita lihat ke depan. Bukan cuma kepercayaan diri perempuan Papua saja, tapi mau laki-laki kah, mau apakah, semua di sini itu bisa gitu. Karena dimulai dari kita perempuan-perempuan ini yang mungkin selama ini sering dan dapat diskriminasi ini gitu. Dan mungkin juga ada yang bertanya-tanya, kenapa saya tidak pakai foto yang mungkin kita sudah lihat kemarin di sosial media, tidak pakai baju adat, tidak pakai apa begitu ya. Jadi saya mau jelaskan sedikit di sini bahwa kenapa saya tidak pakai baju adat, karena begini, menurut saya budaya itu sangat sakral. Saya sendiri
Bapak punya budaya itu saya harus benar-benar pelajari. Saya punya mama punya budaya, atau mungkin saya punya teman punya budaya. Saya harus benar-benar mempelajari budaya masing-masing. Dan Papua ini sangat luas dan punya budaya yang masing-masing gitu. Saya tidak bisa mau angkat langsung pakai baju budaya karena saya harus benar-benar belajar dulu. Teman-teman yang menggunakan baju budaya tersebut juga harus benar-benar mempelajari hal tersebut dulu, baru kita mungkin bisa mengangkat dalam tema pakai pakaian adatnya kita gitu untuk mengapresiasi kita punya budaya. Mungkin anak-anak yang lain pikir, oh ini kenapa dong pakai baju yang modern? Karena saya tidak mau kita sendiri tidak mengenal kita punya budaya, baru kita mengangkat budayanya kita. Dan justru nanti bisa apa ya? Kalau saya bilang cultural appropriation. Walaupun itu kita punya budaya sendiri, tapi kita benar-benar harus mendalami dan itu harus pelajari dulu supaya ke depan ketika kita menunjukkan ke orang lain, ketika ada nanti kolaborasi atau apa segala macam di situ tidak ada salah begitu dalam menggunakan baju adat. Karena baju adat ini menurut saya sangat-sangat sakral gitu. Jadi itu singkat cerita kenapa mungkin banyak yang tanya-tanya kenapa saya tidak angkat tema baju adat gitu. Terus kenapa lagi saya buat di New Zealand padahal di Papua masih banyak kota-kota yang lain atau tempat-tempat yang lain gitu. Begitu. Jadi saya mau jelaskan sedikit juga bahwa proyek ini kenapa tiba-tiba dari Wamena langsung tiba-tiba bisa ke luar negeri. Jadi kebetulan kemarin itu proyek ini saya buat tiba-tiba langsung ke luar negeri karena pandemi. Di Papua sendiri kasus naik parah dan sebenarnya saya sudah ada punya grup-grup untuk anak-anak yang kita mau angkat lagi dari setiap daerah. Di Jayapura sudah ada teman-teman, di Nabire juga sudah ada teman-teman, dan di beberapa tempat lagi sudah ada teman-teman. Cuman kita tidak bisa melaksanakan karena situasi pandemi. Jadi saya ada hubungi beberapa teman, khususnya yang di New Zealand melalui Ade Anggi. Saya kemarin bicara-bicara sedikit, akhirnya puji Tuhan banyak teman-teman yang respon positif, akhirnya kita sama-sama bikin. Di situ supaya saya mau kasih tunjuk kenapa saya ambil anak-anak juga dari luar Papua yang sekolah di luar negeri khususnya. Karena anak-anak Papua, saya khususnya juga kita anak-anak Papua tuh senang sekali lihat kakak-kakak atau adik-adik yang sedang sekolah di luar negeri. Kita menjadikan kalian tuh sebagai kita punya contoh. Di mana, oh dong di sana juga bisa ya, ternyata perempuan Papua sama-sama. Oh ternyata perempuan-perempuan Papua di sana juga lebih percaya diri. Oh kita juga bisa kok sama dengan mereka. Jadi ini yang saya mau supaya kita punya generasi-generasi ke depan itu lebih baik begitu. Jadi saat kenapa ambil langsung keluar gitu. Dan sementara ini juga masih ada berlanjut di Amerika, mungkin di beberapa kota juga saya lagi cari teman-teman yang ingin bergabung. Kenapa saya ambil anak-anak di luar? Karena itu tadi alasan yang tadi, anak-anak di Papua tuh sangat senang dan look up to kakak-kakak yang atau saudara-saudara yang lagi sekolah di luar negeri. Mungkin itu singkat cerita dari proyek ini, di balik proyek ini ya. Jadi dari kita punya kepercayaan diri, kita punya beauty standard yang selama ini ada di Indonesia, saya mau kita lawan itu, karena semua perempuan itu punya keunikan, punya nilai masing-masing dalam diri, dan bagaimana caranya kita membangkitkan perempuan-perempuan ini punya percaya diri, karena selama ini kita cuma tidak dihargai saja. Ketika saya rasa kalau kita semua saling menghargai, itu tuh pasti semua perempuan juga dia akan lebih percaya diri begitu. Mungkin itu singkat cerita dari saya semua. Saya kembalikan waktu kepada moderator Ade Anggi. Oke, terima kasih banyak Kakak Mona sudah share untuk kita semua. Jadi sekarang kita akan langsung saja masuk ke diskusi dalam grup. Jadi kita akan bagi 3 grup, terus nanti ada 6 pertanyaan yang akan kita diskusi bersama-sama. Jadi saya kasih waktu nanti 15 menit. Jadi sekarang saya akan share pertanyaan dulu, biar teman-teman mungkin bisa lihat, terus nanti screenshot gitu. Teman-teman semua bisa lihat kah? Bisa. Oke. Jadi kamu tolong screenshot dulu sekarang, biar sebentar langsung kamu siap gitu. Dan untuk
setelah kamu diskusi nanti dalam grup, nanti tolong pilih. Kalian punya wakil-wakil begitu, supaya nanti setelah diskusi, nanti masing-masing grup punya perwakilan untuk bicara. Teman-teman semua sudah screenshot kah atau mungkin foto dari HP? Terus foto Carol. Sudah? Sudah kah teman-teman? Kayaknya sudah itu. Oke, kalau gitu saya stop share. Itu saya bisa minta Ade Manuela tolong bagikan kita dalam 3 grup, please. Mungkin Kakayan kah? Karena saya co-host saya lagi di kurnia. Oke, Kakayan tolong bagi kita dalam 3 grup. Sorry. Oh, sabar ya. Saya juga pakai HP, jadi sorry lagi sabar. Coba Christian ya. Karena harus laptop baru bisa jadi. Oh, Coba Christian, coba bisa kah tidak? Ada Manuel pakai laptop atau HP nih? Supaya nanti Itu bisa Kakak ini. ada. Sorry. Oke. Sorry ya, saya ada ini diskusi dengan kakak CT dulu. Habis di sini saya lihat breakout room jadi. Sorry. Sorry, saya baru jadi host. Tadi co-host tidak bisa, jadi sorry. Oke, ini ada empat orang. Tadi Kakak Anggi minta 3 room ya. ya, Nanti akan sedikit banyak karena akan 14 sampai 15 orang di dalam satu grup. Sorry. Oke, sudah bagi saja 4 grup saja sudah kalau begitu. Oke, kalau 4 berarti ada sekitar 11 orang ya dalam satu. Iya. Oke. Terima kasih, minta maaf semua. Selamat join di grup masing-masing.
sorry, saya lupa kalau berarti kecuali saya semua tuh masuk. Jadi Kakak Mona juga dia masuk lagi. Oh iya. Tadi kayaknya juga tunggu ini. Jadi berarti Kayaknya harus berempat saja. ini ada 2 yang masuk. Kayaknya mungkin ini. Oh. Saya bilang Kakak Mona, Kak, kalau memang mau move room, saya bisa move Kakak Mona dia. Iya, kalau nanti bilang kakak saya, kalau dia macam mau move itu tinggal kasih dia ini saja. Kasih pindah-pindah begitu. Kalau saya lihat sudah cukup. Ini 15 menit. Isa tidak bisa masuk ke grup, aduh, masuk. Tidak bisa. Lagi. Tadi saya kira aku maksud tuh, karena saya bicara bahwa nanti tak masuk di semua grup, saya kira gitu. Iya juga. Sorry. Saya pertama tuh tidak bisa bikin account room ini. Oh, iya. Kayaknya tadi Kak Ian kasih saya ini, apa, DP nama, jadi host lagi. Oh. Kayaknya saya ini, Kak. Saya recording. Recording berarti nanti aku tidak bisa record anak-anak berdiskusi. Kak? Iya, betul lagi. Unassign, ini siapa ya? Halo Dina. Halo Lince. Hai, saya minta maaf dari tadi saya punya komputer deh kayak gila-gila jadi itu tak keluar. Iya, ini sudah breakout room, jadi saya langsung kasih masuk di breakout room saja ya Lince ya. Iya, saya tadi di grup 4, kok kasih kembali saya ke grup 4 dulu. Oh iya, oke. Sorry. Gak apa-apa, saya kesalahan deh. It's okay. Oke. Ini kakak dia bilang dia ada connected. Iya juga Kita bahas sendiri. perasaan saja. Ini kita bicara recording. Recording jalan di siapa ya? Likit, kok yang record toh? Oh, berarti kan kita hapus bagian ini ya. Oh iya, hapus saja. Atau ini saya stop dulu, atau saya pause dulu kayaknya. Aduh, waktunya singkat sekali. Oh. Langsung kasih tambahan waktu juga baru. Terus itu. Saya juga coba tapi jadi pengen bicara banyak ini. Teman-teman semua bahasa ini. Ya sudah Ibu Guru dong batasi jadi kita berhenti aja. Kita langsung kasih tambahan waktu. Aduh, nanti sebentar ada lagi, sabar. Oke, jadi teman-teman tadi kamu semua sudah pilih kamu punya wakil-wakil dari grup itu. Jadi nanti saya kasih waktu tiap grup itu 2-3 menit untuk kalian bicara soal apa yang kamu telah diskusi, kayak kesimpulannya saja atau sesuatu yang menarik atau hal baru apa yang kamu pelajari. Jadi mungkin saya pilih grup 4 duluan untuk bicara. Grup 4 itu siapa? Grup 4 tadi, kamu ada kah tidak? Grup 4 itu siapa saja? Ada. Kita tertas siapa yang nanti bicara. Tumpu grup kan? Iya, tapi satu orang saja, tidak semua. Oh, I see. Oke. Wakil, tadi bilang wakil, guys. Kalau yang cantik. Janganlah, yang ada Lince. Ada Lince bicara. Nanti kakak tambahkan sedikit aja. Oke. Lince saja, satu orang saja. Karena grup-grup lain juga belum dapat ini kesempatan. Oke guys, Sama Lince, saya di US. Dari tadi tuh bahas tuh
pertanyaan yang satu tuh tong semua agree kalau kebanyakan dari kita perempuan Papua tuh influenced by the Indonesian beauty standard. Dan satu yang kita harus ganti sebagai perempuan Papua harus tahu tuh jangan terlalu influence juga by the Indonesian beauty standard. Karena kita sendiri yang sebenarnya tidak bisa fight dengan kita punya brain dan kita punya mata. Kalau misalkan kita tidak mau ikut Indonesian ini standar itu, ya kita harus fight dengan kita potak begitu bilang, oh sudah itu tidak match up gitu. Terus kita harus bisa terima apa yang tong punya. Karena honestly kalau untuk saya sendiri waktu di Papua belum pernah mengalami yang kayak standar kecantikan problem, karena juga dulu tomboy kepala baku ini, jadi kayak don't care sampai di sini berhak mengerti kalau itu important gitu. Jadi ya, satu kita harus fight dan kita brain, dan yang kedua kita juga agree kalau don't let the society to change you, but you change yourself. Karena jangan jadi orang lain yang lingkungan mau kok, tapi kok harus jadi apa yang kau mau gitu. Dan jangan juga ikut dengan apa yang what is Indonesians do for you to do, tapi kau do yours. Terus harus bisa untuk memiliki confidence seperti perempuan hitam lainnya, yang mana dong bersyukur dengan dong punya kulit hitam, dong rawat tumpuk kulit hitam tuh dengan baik, dan juga dong tidak peduli mau rambut pendek kah, panjang kah, dong confidence with it. Dan yang ketiga kita bahas juga tentang kebanyakan laki-laki Papua juga atau orang-orang Papua tuh punya orang tua, bahkan tuh keluarga sendiri juga kayak not giving the compliments, but they also kayak menjatuhkan ketong gitu, kayak tearing us down. Contohnya kayak perempuan tuh cantik tapi dia kulit hitam hati suka, atau perempuan tuh cantik tapi dia rambut pendek, which is technically kok kayak tearing someone else down by. Contohnya kayak tong teman, tapi tong tidak tahu kayak tong ada menyakiti dong perasaan aku tidak gitu. Itu saja yang kita bahas, dan questions yang lainnya tong tidak sempat bahas karena waktu, jadi begitu. Oke, terima kasih Lince. Mungkin yang tadi dari Lince dong punya tuh, kamu harus dari kamu diri sendiri, kalau tidak nanti kamu kehilangan kamu jati diri sendiri, dan itu akan sedih sekali, karena yang paling penting di kamu hidup itu kamu diri sendiri. Oke. Jadi grup selanjutnya saya minta grup 2 sudah. Grup 2 punya perwakilan, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Saya mewakili grup 2. Jadi tadi kita punya diskusi yang cepat tapi padat. Ada perempuan dan laki-laki, dan sangat luar biasa tuh bisa lihat bagaimana cara laki-laki Papua juga menanggapi pertanyaan ini. Jadi saya langsung wrap up saja. Kita punya kesimpulan dari diskusi tadi adalah benar, kita setuju perempuan Papua itu banyak yang terpengaruh dengan beauty standard, terutama yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya tadi kakak Clary sempat singgung tentang HAM, itu memang kau punya hak untuk kau membuat apa dengan kau punya diri, tapi kau harus ingat bahwa ada juga di sana ada risk kau bisa menghancurkan kau punya culture sendiri, kau punya jati diri sendiri. Kemudian bagaimana kita menanggapi beauty standard ini adalah bagaimana semakin dewasa tuh bisa memilah-milah bagaimana kita menanggapi hal tersebut ya. Terus ada contoh lagi bagaimana kalau kita melihat kita punya saudara yang African American, mungkin ada hal yang baik yang kita bisa ambil seperti cara merawat rambut keriting, cara merawat kulit. Jadi mereka sudah memulai pergerakan itu, dan kita perempuan Papua bisa melihat hal baik dari apa yang mereka lakukan. Tapi juga kita harus bisa memilah-milah karena mereka juga punya culture sudah banyak terpengaruh. Jadi kita orang Papua bagaimana bisa mempertahankan kita punya culture itu ya. Terus bagaimana setelah kita keluar ini, perempuan Papua tadi ada teman-teman yang kasih tanggapan, dong bangga sekali di kelas dengan dong punya afro, orang-orang yang mungkin selama ini kayak macam cuma lihat di gambar, lalu dong langsung mengalami dengan kita teman-teman yang Papua, jadi dong ada rasa percaya diri dengan dong punya tubuh, dengan dong punya apa yang Tuhan kasih sebagai perempuan Papua. Dan kemudian dong punya grup, punya tanggapan untuk proyek ini, proyek yang luar biasa,
Dia membangun percaya diri perempuan Papua, bukan cuma membuka wawasan perempuan Papua, tapi Indonesia secara umum, bagaimana melihat standar kecantikan bahwa Papua itu unik dan cantik. Ya. Perempuan Papua punya keunikan dan kecantikan yang bagian lain dari Indonesia tidak punya gitu. Terus terakhir, minta maaf, terakhir tadi ada dari kakak Jo kasih masukan, kakak kasih masukan banyak bahwa bagaimana pergerakan ini mungkin semua elemen masyarakat di Papua bisa membantu supaya perempuan bukan cuma jadi latar belakang, tapi boleh jadi pemimpin juga ke depan, karena rasa percaya diri boleh terbangun. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak sekali, Selin, luar biasa ya. Terus kita lanjut saja grup, sekarang saya pilih grup apa ya? Grup 1 sudah, grup 1 silakan. Oke, thank you, Ade. Tadi saya kasih kesimpulan, kalau ada yang mau jump in dari saya punya grup 1, silakan jump in. Saya tidak catat note, jadi sorry. Oke, jadi dari tadi Tom punya hasil diskusi untuk jawab pertanyaan. Tadi ada satu kesimpulan pertama yang paling saya suka tadi dari Kakak Nupius bilang, mention kepercayaan diri dengan diskriminasi itu berbeda. Jadi meskipun kita punya kepercayaan diri, tapi karena kita kayak kaum minoritas, jadi masih tetap diskriminasi itu tetap ada di antara dari mayoritas ke minoritas. Jadi mungkin dampak dari diskriminasi itu yang mempunyai dampak kan kita punya kepercayaan diri juga secara individual masing-masing. Terus kedua tadi dari kita punya brother punya pendapat kalau beauty itu dari inside, not only outside. So you have to see the inside beauty, not only outside. Terus tadi poin ketiga, Kakak Cete mungkin bisa jump in Kak untuk tentang dampak dari project ini, karena tadi Kakak yang punya pendapat lebih vokal. Fania, aduh itu lagi. Oh iya, dampak dari proyek ini menurut saya itu mungkin kan di sini kita dikumpulkan teman-teman perempuan dari berbagai daerah di Papua ya, dikumpulkan jadi satu dan mereka di frame baru disebarluaskan gitu. Dan itu menjadi satu encouragement untuk teman-teman perempuan Papua yang lain lagi gitu. Kalau perempuan itu kita bersatu, dalam persatuan itu ada kekuatan gitu. Jadi mereka kasih kekuatan teman-teman perempuan di luar sana, di mana saya mereka berada yang rasa insecure kah, tidak percaya diri kah, apa itu hilang. Papua ini bisa bersatu dan maju begitu. Karena ada beberapa kasus juga yang teman-teman ada saksikan dan juga ada beberapa yang ada DM juga melalui Instagram juga kalau gerakan ini sangat punya impact gitu. Yang dari sebelumnya insecure, akhirnya jadi pede, akhirnya sudah lepaskan, kasih naik di sosial media apa kalau saya bisa begitu. Nah, itu mungkin beberapa poin yang saya rasa dari proyek ini ada kena gitu, goal. Thank you. Oke, terima kasih. Terus sekarang masuk ke grup 2 kah? Grup 2 belum toh? 3. Grup 3. Oh, 3. Sorry guys, saya lupa. Maaf, grup 3, tolong silakan. Halo semua. Kita dari grup 3 mungkin karena kita terakhir, jadi sebenarnya semua jawaban itu kita sudah diskusi dan memang hampir sama. Kita orang Papua yang di bagian timur, kita suka contoh kita nonton TV. Iklan yang keluar itu yang begitu-begitu aja, kulit putih, rambut lurus, kayak begitu. Jadi kayak akhirnya kalau mau bilang bagaimana, how, of course mereka sangat influence kita, bukan semua sih, cuma beberapa punya kepercayaan diri bahwa wow, cantik itu harus putih, cantik itu harus kayak gini gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri pun fail tentang mereka punya standar kecantikan. Mereka saja masih mencontohkan Korea, Cina, kayak gitu. Jadi yang kita diskusi itu terus kayak contoh kayak Kakak Yuko bilang, iklan-iklan di Indonesia itu sangat monoton. Jadi mereka tuh cuma memperlihatkan yang itu saja. Sedangkan kalau kita lihat di Amerika, itu banyak orang kulit hitam yang lainnya. Jadi pas kita lihat begitu tuh jadi kayak wow,
confidence ada, jadi kayak self love, kayak wow I'm enough kayak gitu. Jadi kayak this is so good. And then for project ini kita rasa sangat bagus karena membangkitkan bahwa Indonesia tuh negara yang diverse, yang luas gitu, bukan hanya terdiri dari Jawa dan sekitarnya. Jadi memang apa yang dibuat Kakak Mona Lisa nih sangat luar biasa dan memang sangat membangkitkan kepercayaan diri semua kita. Sukses. Oke, terima kasih Mbak Mina. Mungkin teman-teman dari grup 3 ada yang mau tambahkan, kamu punya waktu ada sedikit lagi. Ada lagi kah dari teman-teman dari grup 3? Saya tambahkan ya. Oke. Mungkin 2 poin yang bisa ditambahkan. Siap. Tadi Ade sudah kasih tahu tadi benar apa yang saya sampaikan, tapi yang saya mau tambahkan itu pertama menyangkut proyek ini ya. Pertama bahwa sudah kami sampaikan bahwa kami sepakat dengan proyek ini sudah on the right track. Hanya bagaimana saya tambahkan sedikit, mungkin temukan media untuk bisa berbicara. Karena Indonesia sekarang bermain di media. Jadi temukan media, berbicara dan terus berkampanye. Itu sih. Itu mungkin strategi yang menurut saya simpel yang tepat. Terus poin yang berikut itu menyangkut tadi ya diversity tadi kita bilang. Jadi kita di Indonesia ini masih pada proses stereotype yang putih-putih itu saja, terus yang rambut lurus ya itu saja. Jadi maka tadi saya bilang iklan Indonesia, terutama entertainment Indonesia itu memang sangat monoton dan itu memboringkan gitu. Ketimbang di luar negeri. Kalau di luar negeri kan kita melihat diversity itu mulai tadi saya bilang Indonesia itu mengakui diversity, tapi tidak mengakui diversity dalam entertainment. Diversity dalam politik, yes, ada perempuan perwakilan, ada orang Papua perwakilan, tapi dalam entertainment, menurut saya ini masih bentuk diskriminasi yang luar biasa di dunia entertainment begitu. Karena standar kecantikan atau standar yang dipakai dalam entertainment itu menurut saya masih terlalu sempit sekali. Maka tadi saya bilang itu saja dan monoton, begitu sih. Mungkin kalau proyek ini bisa sukses, bisa membuka mindset-nya orang-orang di dunia entertainment Indonesia untuk bisa berbuka lagi dan beri kesempatan kepada orang-orang lain untuk bisa perform atau bisa terlibat dalam dunia-dunia ini. Karena entertainment ini dunia memang benar-benar mempengaruhi seluruh aspek masyarakat, mulai dari tingkat level atas sampai level bawah. Itu sih. Thank you. Oke, terima kasih Kakak Yulko. Dan teman-teman, terima kasih sekali untuk semua yang sudah share. Luar biasa sekali, kelihatannya kamu diskusi ini sangat menarik gitu. Oke, jadi mungkin sekarang kita akan masuk di Q&A dengan Kakak Mona, tapi pertanyaan-pertanyaannya akan berdasarkan yang sudah kirim ke saya dan ke Emanuela. Gitu. Oke, jadi pertanyaan pertama yang saya mau tanya ke Kakak Mona yang telah dikirimkan dari teman-teman. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah ke depan Kakak Mona punya proyek ini akan melibatkan laki-laki? Gitu. Oke, baik. Jadi ditanya proyek ini akan melibatkan laki-laki atau tidak, sebenarnya akan melibatkan laki-laki karena saya juga mau angkat di sini laki-laki Papua itu seperti apa. Kita banyak yang selalu diskriminasi kita, bukan cuma perempuan, laki-laki pun juga sering diskriminasi karena kita banyak tidak tahu laki-laki Papua, maksudnya mereka di luar tidak tahu laki-laki Papua seperti apa. Laki-laki Papua ini juga perlu diangkat. Nah, makanya kenapa proyek ini saya tidak namakan saya cuma kasih nama Diversity of Papuan karena saya rasa Papua ini beraneka ragam juga gitu. Kita tuh punya karakter, punya fisik yang semuanya tuh berbeda-beda dan semua tuh punya nilai masing-masing. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghargai kita punya diri masing-masing dan bisa tunjukkan itu kepada orang bahwa kita juga ini, kita bukan cuma ada saja, tapi kita ini juga hidup dan kita butuh pengakuan yang sama gitu. Nah, untuk itu proyek ke depan memang ada kita persiapkan laki-laki juga. Makanya sempat saya kalau tanya-tanya di adik-adik biasa saya chat Anggi juga saya biasa bertanya, kamu ada laki-laki di sana berapa banyak? Terus dari daerah mana saja? Karena memang saya ingin angkat teman-teman dari Papua begitu semua, mau dari manapun daerahnya kita mau angkat di sini bahwa kita mau kasih tunjuk bahwa Papua ini tidak cuma satu saja, tapi kita juga di sini tuh beraneka ragam. Kita banyak, kita unik dan ya ke depan pasti ada laki-laki lagi yang kita ambil. Mungkin itu dari
pertanyaan yang dikasih tadi. Terima kasih. Oke, jadi pokoknya yang tadi kakak ada punya proyek ini untuk siapa saja dan umur segala umur juga bisa begitu. Yang pertanyaan kedua, ada teman-teman tanya juga. Yang pertama ini, yang kedua mereka tanya, karena orang insecure tuh bukan hanya karena dong punya fisik, tapi mungkin karena mental. Seperti orang bicara fitnah dan menjatuhkan mereka di perempuan lain sampai bikin mereka, orang-orang yang tidak mengenal mereka juga tidak suka mereka. Jadi kakak Mona punya pendapat atau solusi untuk orang-orang yang seperti ini yang masih cari-cari pendukung untuk menjatuhkan perempuan-perempuan lain. Gitu saja kakak. Oke, kalau ini nih sebenarnya gampang saja. Itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Kita harus bisa tahu di mana kita ada di circle seperti apa. Ketika kita punya circle itu, dia masih saling menjatuhkan, dia masih saling membanding-bandingkan satu sama lain, apalagi kita perempuan-perempuan Papua, seharusnya kita harus berani keluar dari circle tersebut dan kita cari di mana circle atau kumpulan-kumpulan teman yang mungkin bisa mendukung kita, yang bisa memberikan positif ya, hal-hal positif yang bisa kita kembangkan, saling mendukung satu sama lain. Dan kalau masih ada seperti ini, maksudnya ini nyata saja. Kita semua rata-rata yang saya lihat, kenapa juga semua saya angkat di sini bukan cuma anak-anak yang maksudnya mereka sudah punya nama di media sosial, influencer dan lain sebagainya. Saya ambil dari benar-benar yang mereka tidak ada nama di sosial media gitu. Maksudnya mereka cuma pakai sosial media cuma untuk ya kepentingan pribadi, bukan untuk kayak influencer dan lain sebagainya. Karena di sini saya mau kasih tunjuk bahwa kita tidak bisa saling menjatuhkan. Bagaimana caranya kita mau lawan, kita punya beauty standard, bagaimana kita mau lawan, kita punya dunia-dunia entertain yang selama ini sudah ada saat ini, itu bagaimana caranya supaya kita semua sama-sama satu. Jadi kita harus berani keluar dari lingkaran-lingkaran yang menurut saya tidak baik begitu. Jadi kita belajar untuk apa ya, dan kita selalu menjadi, kalau kita sudah apa ya, punya pengetahuan yang lebih, saya rasa kayak kita perlu share ke yang lain supaya yang lain jadi lebih apa ya, bisa mengambil keputusan yang baik, tidak hanya terus ya menjatuh-jatuhkan perempuan-perempuan lainnya atau laki-laki yang lainnya. Bagaimana kita harus saling support supaya kita punya poin-poin dan kita punya tujuan-tujuan untuk lebih baik di Indonesia Raya ini. Itu bisa betul-betul kena begitu, kayak yang tadi Christian bisa bilang apa, kita bisa goal begitu. Jadi caranya tuh mudah saja, bagaimana kok belajar dan bisa keluar dari kupu zona nyaman untuk ya hal-hal seperti yang tadi saya jelaskan itu. Pokoknya kita sebagai perempuan Papua jangan menjatuhkan lagi, tapi kita bagaimana caranya kita mendukung satu sama lain perempuan-perempuan Papua supaya kita lebih bisa diterima dan kita benar-benar dianggap begitu di ini, supaya tidak ada lagi beauty standar dan hal-hal baik. Saya rasa ke depan kita bisa sama-sama untuk bangun Papua kalau kita mulai dari hal-hal yang simple dengan tidak menjatuhkan satu sama lain gitu. Kita harus cari nilai-nilai positif yang ada dalam diri seseorang terus begitu. Ketika kita sudah belajar dalam kita punya lingkaran-lingkaran itu, ke depan ketika kita ketemu orang dengan dia punya urusan pribadi dan lain sebagainya macamnya, kita tidak mungkin mau jatuhkan dia, tapi kita selalu pandang dengan dia punya nilai-nilai positif. Jadi mungkin itu sedikit saja dari saya punya cara, dan masing-masing teman di sini saya rasa punya cara yang berbeda dan punya pemikiran-pemikiran yang berbeda, dan saya yakin sekali kita semua pasti bisa sama-sama bantu dukung kita punya Papua ini untuk jadi lebih maju gitu. Mungkin itu saja. Anggi, kembali. Jadi teman-teman, kalau ada yang gitu, kamu keluar saja dari itu, circle itu, karena kamu harus cari tempat di mana kamu dihargai dan jangan kamu buang-buang waktu lagi dengan orang-orang itu. Seperti itu. Dan lanjut pertanyaan yang ketiga untuk Kakak Mona. Kalau anak-anak Papua sudah mempunyai kepercayaan diri dan mempunyai bakat dalam bidang entertainment, baik itu musik, artis, broadcaster, TV news,
model, dan lain-lain, tapi society masih membanding-bandingkan fisik anak-anak Papua yang berambut keriting dan kulit gelap dengan standar beauty yang ada di Indonesia sebagai hal yang jelek dan seperti itu. Jadi menurut kakak bagaimana? Oke, jadi sebenarnya dimanapun kau berada ya, kau mau di dunia entertain kah, kau mau di apa artistik kah, dan lain sebagai macam, sebenarnya atau di dunia politik dan di dunia apapun itu, sebenarnya kita tuh belajar gampang saya dari beauty standard ini saya rasa bisa banyak ubah hal gitu. Dimana ketika kau sudah percaya diri, ketika kau punya nilai atau kau punya potensi yang ada dalam kau, itu akan bisa lebih ditunjukkan dan bisa lebih jadi nyata gitu di dunia di kau pekerjaan atau di kau punya dunia entertain gitu. Karena kalau kita tidak lawan tong punya beauty standard, tong tetap dengan apa ya, kayak macam orang sudah diskriminasi kita orang, baru kita lagi kayak macam iyo biar tong ini sudah jadi tong tinggal dapat begini terus biar sudah tong menangis saya tong kayak cuma begitu saya itu tong terlawan dengan hal-hal yang baik. Saya rasa sosial media ini sangat-sangat punya apa ya, positif tuh bisa banyak sekali dari sosial media. Jadi bagaimana caranya kau pakai saja untuk kau bisa menyuarakan hal ini. Dan saya rasa bukan cuma saya saja yang harus buat ini, tapi semua perempuan Papua di mana saja itu harus lebih apa ya, kasih tunjuk ke adik-adik, ke saudara-saudara, bahkan ke kita ke keluarga yang mungkin sering kayak macam ada yang jatuhkan kita atau apa segala macam. Kita harus berani kasih tahu ke mereka gitu bahwa cantik itu tidak seperti yang apa yang kamu lihat, karena cantik itu kok tidak bisa ukur begitu. Cantik itu tidak bisa diukur. Semua orang tuh punya kecantikan masing-masing. Dan ketika kok kerja dimanapun, ketika kok apa ya di dalam dunia tersebut, kok pasti sudah akan lebih saya rasa lebih bisa percaya diri lagi. Jadi bagaimana caranya kita sekarang anak-anak Papua mendukung kita satu sama lain supaya ke depan apapun yang kita kerjakan untuk Papua untuk lebih maju ini bisa benar-benar terrealisasikan gitu. Karena tidak cuma saya sendiri yang di sini bergerak, tidak, pasti banyak perempuan-perempuan lagi yang lainnya, pasti banyak kumpulan-kumpulan lainnya yang berusaha bagaimana untuk Papua ini jadi lebih baik. Tapi bagaimana caranya kita sama-sama mendukung satu sama lain gitu supaya ke depan ini kita punya adik-adik, kita punya perempuan-perempuan Papua bisa lebih percaya diri dengan dia punya diri begitu, tanpa harus apa ya, kalau saya bilang merusak dia punya diri. Banyak, oke, itu kembali ke pilihan masing-masing ya, ketika kita mau rubah kita punya diri, mungkin, saya mau suntik putih kah, atau saya mau operasi, saya punya payudara, atau saya punya, bagian-bagian lain, boleh saja, tetapi menurut itu tuh maksudnya menurut saya bilang tadi kembali lagi ke kamu punya diri, menyenangkan kamu punya diri atau tidak. Tapi kalau ketika itu merugikan dan tidak sehat, saya rasa itu sangat tidak baik begitu. Jadi bagaimana caranya kita tanamkan ke kita anak-anak Papua, kita punya adik-adik, khususnya adik-adik sih, karena mereka nih yang nanti ke depan akan apa namanya istilahnya lebih teknologi ini akan lebih jahat lagi daripada yang saat ini. Kita saat ini duduk di Wamena kita bisa dapat serangan personal dari luar negeri, dapat serangan personal dari tempat lain gitu di Indonesia dimanapun gitu. Jadi saya rasa kita harus mempersiapkan kita punya generasi-generasi berikut supaya mereka tahu, oh iya saya harus seperti ini, saya punya identitas seperti ini, dan bisa menempatkan diri mereka seperti mungkin contoh, saya kasih contoh juga kayak misalkan saya lagi di Bali atau saya lagi di Jogja, saya berpakaian pasti di Jogja saya akan berbeda berpakaian seperti di Bali. Saya akan berbeda lagi ketika saya pulang ke Wamena. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kita punya tempat juga. Untuk apa ya? Kalau saya mau bicara lagi di sini masalah-masalah kita punya cara berpakaian dan lain sebagainya macam, supaya tidak ada lagi namanya kesalahpahaman gitu. Karena antar generasi sendiri tuh sudah cara pemikirannya beda. Mungkin kita punya pemikiran generasi-generasi kita saat ini kayak terapa-apa kok, saya mau posting apakah itu saya punya hak, atau saya mau pakai baju apakah itu saya punya hak. Maaf ya agak lari dari pertanyaan sedikit, tapi saya kayak mau jelaskan sedikit dari sini. Terus apa ya? Tapi ada generasi-generasi atau pola pikir lain yang maksudnya beda dengan kita, dan itu kita harus bisa bagaimana caranya supaya kita bisa tetap klop dengan mereka ya sudah kita harus belajar menempatkan diri. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Semoga ke depan ya kita bisa
sama-sama bangun Papua lebih baik, apalagi semua yang sekarang lagi sekolah di luar. Semoga pulang besok kita sama-sama bangun Papua, kita buat Papua jadi lebih baik, supaya ini jadi benar-benar bukan jadi apa ya, ketika pulang ke sini bukan cuma jadi kayak kita merantau lagi di Papua sendiri, tapi kita ngerasa ini kita benar-benar tong rumah. Karena hal-hal ini yang mungkin masih perlu kita apa namanya, istilahnya sama-sama satu-satu sama-sama membantu satu sama lain untuk membuat Papua menjadi lebih baik. Khususnya kita punya kepercayaan diri perempuan gitu. Saya rasa ketika perempuan bisa percaya diri, dia juga bisa akan apa ya, potensi-potensi yang ada dalam dia tuh pasti dia bisa tuangkan ke hal-hal yang mungkin dia punya dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin terlalu panjang. Jadi itu saja dari saya. Kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kakak Mona. Mungkin yang tadi Kakak dia bilang, kalau misalnya teman-teman mau mengubah sesuatu dari kamu diri, mungkin kamu harus cek dia punya resiko dalam kesehatan itu seperti apa, baru kamu melakukan prosedur-prosedur itu. Dan juga mungkin kalau misalnya kamu tidak bisa kayak influence orang di luar sana, mungkin orang-orang di sekitar kalian saja itu lebih penting. Jadi mungkin itu, dan kayaknya Kakak Jeffrey ada kasih pertanyaan lagi untuk Kakak Mona. Jadi pertanyaannya itu, apa yang dapat dilakukan laki-laki Papua untuk support perempuan-perempuan Papua? Dan apa yang kita harapkan, apa yang perempuan-perempuan Papua harapkan untuk disupport begitu? Semoga masuk akal. Oke, jadi sebenarnya ini tuh laki-laki Papua punya support ke perempuan Papua tuh sebenarnya perlu sekali, di mana kadang-kadang laki-laki Papua sendiri tuh bilang, sudah tuh lebih baik cari apa, dan bilang kalau istilahnya di sosial media tuh lebih banyak muncul, sudah tuh cari merpati-merpati saja gitu. Tung cari merpati-merpati saja dong, boleh dong putih dong ini itu segala macam dong, rambut lurus, aduh sayang nona gitu-gitu. Jadi sebenarnya kayak apa namanya, gimana kan bilang kita perempuan Papua cantik kan, puji dia, puji perempuan Papua juga tuh kayak itu tuh akan berdampak baik begitu ke kita secara apa namanya, secara apapun gitu. Jadi dia pasti ke depan kayak berpikir lagi betul, oh betul ya orang bilang saya cantik kok, saya tidak sama dengan orang. Jadi kayak saya rasa tuh beauty standar tuh bisa tendang jauh begitu. Dong akan berani apa ya, percaya diri dan apa yang dong sudah lahir dari apa, pokoknya sudah dari lahir dong. Sorry saya terganggu dengan ini motor Johnson di bawah. Jadi kayak bagaimana caranya mengakui perempuan Papua juga tuh cantik, tidak cuman kayak banding-bandingkan kita orang dengan yang lain gitu. Atau terus aja jauh-jauh kok puji, kok punya adik, kok punya mama, kok punya saudara perempuan, itu tuh sudah sangat luar biasa gitu untuk dorang. Untuk lebih perempuan Papua ini percaya diri, mungkin gitu. Kalau ada yang mau tanya lagi mungkin boleh sih kayaknya. Kak, bagaimana? Iya, ada yang mau tanya lagi Kak, mungkin ada 2-3 orang yang mau bertanya, silakan. Kami nih taruh di chat atau sebelum kami chat taruh di chat atau angkat tangan itu yang pakai emoji. Tidak ada yang mau tanya Kak, begitu saja. Saya takut. Oke, kayaknya Kakak Lau ada yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan untuk Kakak Lau. Lagi nanti. Thank you. Oke. Kakak, you go first. Kakak, you go first. No, after you go ahead. Oke. Aduh, terima kasih. Ini topik yang sangat menarik sekali. I was expecting untuk tidak mendengarkan lagi persoalan laki-laki masuk dalam masalah ini. Soalnya di dalam grup chat yang kecil tadi ada juga yang mengangkat itu masalah, salah satu persoalan itu dari cowok-cowok itu buat kita hilang confidence. Bahasa rasa terganggu sekali dari tadi. Baru di grup yang besar lagi jadi muncul lagi barang itu. Berarti ini menjadi faktor utama juga, bukan faktor utama tapi salah satu masalahnya. Nah,
kita apa namanya, mungkin karena sistematis ya, the pride of Melanesian, the pride of Papuans itu macam secara tidak langsung dia hilang gitu. Karena tadi sudah dijelaskan tadi, cuman yang sama bertanya tuh begini, kan faktor kita punya pola berpikir dan lain sebagainya, ini kan salah satunya dari faktor pendidikan. Kira-kira Sista dong, rencana ke depan itu seperti bagaimana? Apakah program ini bisa libatkan sekolah-sekolah yang ada di tanah Papua gitu? Jadi diskusi-diskusi ini dikembangkan di sekolah, misalnya high school atau mungkin ada SMP-SMP. Jadi disosialisasikan, tidak hanya di sosmed itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan itu, kita punya lembaga-lembaga atau institusi yang penting itu perlu disampaikan awareness tentang ini. Karena sisi lain, contoh kita punya realita kehidupan di Papua itu macam kita pemimpin gereja. Pimpin gereja itu yang kita hormati ya, paling kita hormati. Ada juga yang masyarakat. Nah, kadang mereka bilang itu begini, kamu harus begini gitu. Contoh mau pimpin pujian di ini, kamu punya penampilan harus begini kayak mereka begini gitu. Ini penting. Itu. Pada saat kita mau kritikal kepada mereka, mereka bilang, oh anak ini kamu ajaran dari mana lagi? Itu. Kamu dengar saya begitu. Maksudnya toh di pikiran pasti begitu, tapi tidak terungkapkan. So ini kan challenges gitu, challenge yang ada. Kira-kira langkah apa yang Sista dong bisa kita bisa lakukan sama-sama, atau mungkin yang sudah dilakukan yang bisa menjadi rekomendasi buat kita semua gitu. Ini menjadi kita punya collective responsibility dan kita harus buat. Thank you. Oke. Saya langsung jawab saja Kak Panggi ya. Oke. Yang pertama tuh memang betul sekali, kita tidak cuman harus di sosial media, tapi mungkin kita harus lebih ke ke sekolah-sekolah, sosialisasi begitu. Mungkin ke depan kita akan buat seperti ini, karena ini sebenarnya ini saran yang bagus. Saya juga kemarin-kemarin tidak terpikirkan untuk sosialisasi, tapi memang saya rasa bagaimana caranya hal ini tuh mulai dididik dari dalam rumah sendiri, terus mungkin ya di sekolah juga. Jadi memang perlu adanya didikan-didikan yang harusnya ada gitu di sekolah. Mungkin kita bisa sama-sama mungkin nanti masuk ke sekolah-sekolah, atau kita bisa share hal ini ke mungkin orang tua di Papua semua rata-rata sudah pakai WhatsApp, so kita bisa share bagaimana dampak-dampaknya, sehingga orang-orang tua juga mungkin bisa mendidik anak-anaknya dari kecil untuk tidak memandang orang karena dari fisik dan lain sebagainya macamnya. Jadi bisa memandang istilahnya bisa melihat teman-teman atau orang lain tuh secara tanpa melihat latar belakang dan lain sebagainya. Mungkin itu perlu gitu dari dalam rumah sendiri, terus mungkin ya tadi yang saudara sudah bilang ke sekolah-sekolah. Mungkin ini sangat baik sekali saran yang dikasih sama Lau, dan saya rasa kalau nomor 2 nih, itu memang challenge buat kita sendiri ya, maksudnya apalagi yang sudah maksudnya sudah tahu ada budaya luar dan budaya yang kita masih punya, bagaimana caranya kembali lagi ke kita. Mungkin kalau saya sendiri sih bagaimana caranya ketika saya lagi di sana, bagaimana saya represent saya seperti apa begitu didorong gitu. Saya tidak mungkin samakan saya istilahnya kayak tadi berpakaian di luar seperti apa begitu, dan ketika saya kedorang saya harus berpakaian seperti apa, itu kan kita harus benar-benar bagaimana caranya kita pilih-pilih, kita harus bisa membedakan kita punya pribadi, sosial media, dan ketika bagaimana secara langsung kita terjun ke mereka. Mungkin saya rasa pengertian ini kita harus terapkan juga secara langsung, mungkin sebelum kayak mungkin kita dipercayakan untuk apa gitu, mungkin kita membuka diskusi dengan hal-hal yang kayak oke, kita sekarang sudah ada di zaman seperti ini, tapi bagaimana kita harus begini, tapi kita tidak boleh lupa sama sekali budaya sekitar dan cara terima orang sekitar. Mungkin seperti itu. Ya, Anggi. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir saya kasih untuk Kakak Keri. Kak Keri, silakan bertanya. Terima kasih banyak. Bukan pertanyaan, tapi sedikit kayak komentar atau tambahan saja begitu. Jadi ya pertama terima kasih sekali untuk
Sister Mona Lisa ini punya inisiatif luar biasa sekali. Kita waktu itu saya lihat foto ini, satu adik-adik yang dari Hamilton ini kemarin itu sebelum, wow, itu kayak macam wow, itu macam luar biasa sekali. Itu kayak macam macam ini begitu. Jadi saya macam senang sekali itu. Jadi inisiasi ini sangat baik sekali. Saya mau coba ambil satu langkah ke belakang saja dari apa yang sedang dilakukan oleh sister ini. Jadi kita di Papua itu kita punya masalah banyak sekali. Jadi ini salah satunya. Ya. Papua itu masalah terlalu kompleks. Seperti kita selalu diskusi itu, ini yang kita tidak pikir, banyak orang Papua itu belum pikir hal seperti ini. Jadi kita di Papua itu secara naturally kita itu sudah beda, ya, beda dengan mereka yang lain, orang-orang yang lain. Itu kita tidak bisa paksakan dengan artifisial apapun, itu tidak bisa. Nah, ide untuk mendukung ini, pergerakannya ini ada ini. Jadi ini luar biasa sekali pergerakan ini. Jadi untuk adik-adik perempuan, terus maksudnya teman-teman perempuan Papua itu, memang kalian itu beda. Dan perbedaan itu harus bangga itu. Itu nilai yang tidak bisa kita ambil atau orang lain itu juga, orang lain itu mereka mereka kayak apa itu, tidak senang, maksudnya mereka marah atau kecil hati, saya tidak tahu dia bahasa itu, dia insecure, menutup diri. Iyo, kayak macam saya lupa sekali dia bahasa ini. Bahasa ini sederhana saja, tapi saya lupa. Maksudnya mereka macam kecil hati begitu dengan warna kulit terhadap orang Papua. Kita lihat di luar negeri kan banyak orang kulit putih ini mereka bakar kulit sampai jadi merah toh, karena mau jadi hitam. Nah kita orang hitam ini, orang Papua ini justru kita mau jadi putih paksa. Ada, bukan semua, tapi ada. Satu-satu itu ada. Dan mereka bikin itu, orang Papua itu lihat itu kelihatan paksa sekali. Jadi, itu kok tidak bisa rubah kau punya diri orang hitam itu, orang Papua, kau tidak bisa. Jadi ide pergerakan ini harus dorong. Ini satu pergerakan yang bagus. Jadi masing-masing yang ada ini, supaya tadi semua diskusi itu, supaya kita kembangkan ini. Karena saya ini juga salah satu kayak macam pikiran juga diperlakukan perempuan itu dari cara budaya kita orang Papua itu, perempuan itu urusnya makan, masak, urus cuci pakaian, urus anak, sekolah, terus suami. Itu satu perbudakan itu kejahatan kemanusiaan, tidak boleh begitu. Dan itu harus sadar sekarang. Karena perempuan ini juga manusia. Jadi dari pergerakan ini, perempuan Papua itu mengerti, sadar nilai diri. Kalian sebagai perempuan Papua, kalian sebagai manusia. Jadi bilang manusia itu bukan manusia laki-laki saja, perempuan itu juga manusia. Jadi kebanyakan orang itu menganggap perempuan itu nomor 2, itu salah, itu pelanggaran. Begitu. Jadi dari pergerakan ini kita sadar sama-sama dan kita bawa diri ini sama-sama. Jadi tanggung jawab itu akan dia bisa ini jadi sebagai batu loncatan begitu untuk karir ke depan nanti. Jadi sadar, kembangkan, jaga siapa kalian itu, jangan izinkan orang lain atau jangan terpengaruh dengan orang lain dengan mereka punya identitas atau budaya dengan cara hidup, tidak boleh itu. Jadi kita orang Papua tetap orang Papua. Jadi kau bikin gaya orang Papua, kau bikin juga begitu.
Maksudnya lihat foto-foto kemarin itu, itu bangga ini. Saya sombong juga begitu. Betul ini. Jadi saya senang sekali program ini. Jadi Sister Mona Lisa kami sangat dukung. Nanti kalau macam ada diskusi begini lagi, harap nanti ada kerjasama dengan kita di sini, ada grup ini Papua Student. Jadi kami bisa kasih kontribusi pikiran ke apa kayak begini. Jadi terima kasih ya. Terima kasih luar biasa sekali. I salute. Thank you. Oke, terima kasih Kak Kiri untuk komennya. Terus saya cuma mau tambahkan saja ini dari Kakak Febri taruh di chat bahwa jangan lihat perempuan dari segi seksual saja. Perempuan Papua mahal, punya identity, karena ini part of popular culture in today's society. Jangan, jadi kita harap laki-laki Papua bisa lebih suportif. Jadi tambahan saya, jadi begitu. Mohon jangan lihat kita perempuan in sexual way. Kita nih manusia juga dan kita lebih dari itu. Terima kasih banyak. Oke, jadi selanjutnya saya mau kasih kembali ke tim Pesau. Baik, terima kasih Anggi. Kasih kembali nih bagaimana nih? Oke, baik. Terima kasih lagi ya. Mungkin saya mewakili teman-teman dari closing remark saja ya, closing statement sebelum kita waktu hari. Jadi ya pertama-tama atas nama teman-teman dari pengurus Inti, Pesau, dan juga teman-teman mengucapkan terima kasih sebanyak mungkin kepada Kakak Mona Lisa yang sudah berkenan, sudah ada waktu untuk hadir di kita punya meeting malam ini dan juga diskusi. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dan juga melalui proyeknya kita disadarkan juga. Jadi terima kasih banyak Kakak, sukses selalu untuk proyek kedepannya dan juga sehat selalu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua untuk teman-teman yang sudah bisa hadir, ada waktu untuk join kita punya para proto kali ini, terlebih teman-teman all the way dari Papua ataupun di bagian Indonesia dimanapun berada. Terima kasih sudah gabung. Semangat selalu dan nantikan selalu kita punya program-program selanjutnya ya. Ada para proto, Noveto, dan bisa cek kita punya Instagram. Itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin kepada saya punya teman-teman, adik-adik, ataupun kakak-kakak dari New Zealand dan juga Australia. Kamu luar biasa. Terima kasih selalu kompak, selalu bisa hadir, ada kita punya program dan juga kali ini di malam ini dengan Kakak Mona Lisa. Terima kasih ya. Selanjutnya mungkin pengumuman sebenarnya tidak ada yang begitu wow lagi, tapi itu hanya pertanyaan saja. Sebenarnya ada, tapi itu masih dalam ada deh gitu. Jadi in the meantime, teman-teman follow saja di kita punya sosial media, WA group ataupun close friend ya. Bagi teman-teman yang dalam situ selalu update dan semua akan ada di situ lagi. Mungkin itu saja dari kami. Selalu jaga kesehatan teman-teman yang ada lockdown di Australia dan juga Papua. Semangat selalu, sehat selalu, dan kalau ada apa-apa reach out teman-teman di sekitarmu. Itu saja. Wah, selamat malam. Oke, terima kasih. Jadi untuk menutup kita punya kegiatan di malam hari ini, saya minta Saudari Stefani Dike untuk memimpin kita dalam doa. Kita semua ambil sikap untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami, mahasiswa-mahasiswi dari New Zealand dan juga dari Australia maupun dari Papua, untuk sharing dan juga belajar bersama-sama dengan Kakak Mona Lisa. Kami telah belajar banyak ya Tuhan, kiranya semua yang telah kami pelajari ini boleh menjadi berkat dan boleh kami bagikan juga kepada sesama teman-teman kami di Papua. Berkati Kakak Mona Lisa ya Tuhan, kiranya semua yang dia perbuat dapat diberkati dan banyak orang dapat diberkati juga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Terima kasih Stefani. Untuk teman-teman juga, ini sudah kita punya kegiatan selesai.
Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi. Minta maaf kalau ada salah kata. Tuhan memberkati semua. Anggi, ada satu masukan yang saya mau sampaikan. Ini penting sekali. Jadi tidak hanya maksudnya ini proyek yang bagus toh. Ini inisiatif yang datang dari 1-2 orang untuk seluruh orang Papua begitu. Nah, jadi tadi dari sekian banyak masukan yang tadi dimasukkan, saya sarankan setiap kita yang ada ini kalau punya platform, teman-teman di NZ atau di OC di US Kanada atau mungkin di negara-negara yang lain juga, kalau bisa punya podcast atau semacam interview ini bagus nih. Kalian buat itu masing-masing kan punya YouTube channel kan?